Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah kaum muslimin wal muslimat insyaallah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sesepuh, tokoh agama di sini juga ada mungkin para pejabat yang hadir di sini melaksanakan sholat dan seluruh jamaah Masjid Agung Al-Akbar yang saya cintai, saya banggakan dan saya kasihi. Pertama-tama marilah kita menaikkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia serta hidayahnya sehingga pada malam hari ini Allah memberikan nikmat iman dan Islam, nikmat umur panjang, nikmat kesehatan sehingga kita bisa kembali bertemu melaksanakan satu Ramadan pada sholat tarawih malam ini dan insya Allah kita besok melaksanakan puasa satu Ramadan. Semoga jamaah yang ada ini dan seluruh warga muslim yang ada di Kota Sorong tetap konsekuen, komitmen untuk beribadah dalam bulan suci Ramadan ini insya Allah sesuai dengan janji Allah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang terdahulu sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya, berarti kita harus punya komitmen konsekuen bahwa puasa ini bukan hanya zaman sekarang ini tapi dari zamannya para rasul, para nabi dengan umat-umatnya sudah melaksanakan puasa dan disertai dengan berbagai amaliyah. Dan amalia diantaranya juga adalah tentunya menjalin hubungan yang baik, silaturahim antara tetangga, antara sesama kita muslim dan bersedekah sebanyak-banyaknya. Mungkin pada kesempatan ini saya tidak perlu bicara panjang lebar karena nanti ada jadwal puasa Ramadan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama untuk para mubalik. Ya, kalau saya melihat di jadwal itu ya Ketua BKM Masjid Agung Al-Akbar tidak diberi kesempatan untuk memberikan ceramah. Tapi kalau secara internal mungkin kalau di Masjid Agung Al-Akbar ini kalau untuk memberikan kultum kalau memang tidak ada yang datang ya bisa saja kita memberikan kultum sesuai dengan hadis Nabi balighu anni walau ayah, sampaikan sedikit walaupun satu ayat. Mungkin pada kesempatan ini saya menyampaikan sedikit. Pertama, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para jamaah yang mulai dari membangunnya Masjid Agung Al-Akbar ini dengan sampai saat ini tetap komitmen untuk kita berjamaah di sini. Dan pada malam hari ini saya melihat para jamaah begitu banyaknya yang datang. Semoga tetap kita konsekuen untuk mari kita bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah tarawih isya disertai dengan tarawih dan kalau perlu subuh pun kita harus banyak datang melaksanakan sholat jamaah di sini. Salah seorang ahli dari orang Yahudi dia mengatakan bahwa umat Islam ini sebenarnya kalau semakin kuat karena mereka itu mempelajari Al-Quran. Semakin kuat itu apabila dia juga ikut berbondong-bondong melaksanakan sholat subuh. Karena kenapa orang Yahudi bisa mengatakan seperti itu? Karena dia melihat di dalam Al-Quran itu kan bahwa sholat subuh itu disitulah malaikat-malaikat
akan melihat semua, dan pada saat itu kalau terjadi apa-apa, malaikat pun ikut membantu para muslim, kaum muslimin bila terjadi sesuatu. Makanya orang Yahudi itu takut apabila umat Islam itu berbondong-bondong untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini satu hal yang kisah nyata yang mereka sampaikan dan mereka pelajari dalam Al-Quran, insya Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mungkin menyampaikan sedikit, ada beberapa hal kaitan dengan mungkin saya kilas balik sedikit tentang pembangunan Masjid Agung Al-Akbar ini. Ya, memang kalau kita melihat, pasti kaum jamaah yang ada ini melihat bahwa kapan baru masjid ini akan selesai, bisa terwujud, bisa terlaksana sesuai dengan gambar yang telah mungkin sudah lihat di YouTube. Kapan bisa selesai? Saya yakin dan percaya bahwa apabila pengurus BKM dengan panitia pembangunan konsekuen, masyarakat punya, artinya jemaah punya uang sedekah sedikit pun, kalau dipergunakan seoptimal mungkin, seefisiennya, saya yakin dan percaya bahwa masjid ini akan selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dan insya Allah, tadi saya sebelum ke sini, saya ditelepon oleh Kepala Bapeda, yang juga selaku Ketua Panitia Pembangunan, bahwa nanti dia bersama Pak Gubernur nanti, Pak PJ Gubernur nanti akan melaksanakan Safari Ramadan, dan mungkin Safari Ramadan nanti awalnya di sini. Awalnya dilaksanakan di sini, dan beliau juga sudah berkomitmen bahwa ya mudah-mudahan tahun depan ini kalau dibantu dari Gubernur dengan Wali Kota, saya harap kepada pengurus masjid maupun BKM, Kuba ini sudah bisa kita laksanakan. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi ini sekedar, dan waktu itu saya sampaikan sedikit bahwa ini Pak Haji Nurdin Nais ini ada di sini, mungkin ada di sini ya, sama-sama dengan kita berjamaah di sini. Masjid ini mulai dibangun pada tahun 1976 dan 1983 sampai seterusnya, pada saat itu belum selesai tuntas. Terus terang aja Pak Nurdin Nais, saya waktu itu saya pegawai di Kota Sorong di Bangdes, dan kami dua lah ya, saya yang bukan ya hanya Allah saja yang tahu lah. Untuk mengambil bantuan-bantuan, saya mengevaluasi tentang bantuan dari pegawai-pegawai, sedangkan menurut Nais waktu itu di pengusaha-pengusaha. Dan waktu itu masjid yang lama, bangunan yang lama. Tapi insya Allah ketika kami PKM sampai dengan membangun sampai dengan saat ini, kebetulan waktu itu punya dana 8 miliar ya Pak ini ya, sekitar 8 miliar. Kalau kita tidak manfaatkan untuk merubah masjid ini, berarti uang sebanyak itu pasti akan menjadi fitnah. Terus terang akan jadi fitnah bahwa kok BKM bisa menyimpan uang sebanyak itu. Oleh karena itu kebetulan Pak Haji Talib ada di sini, ada Ketua Panitia Pembangunan dan beberapa tokoh agama, waktu itu Pak Hermanto, ada beberapa kita undang, dan bagaimana dengan dana yang ada ini biar kita membangun aja, tidak apa-apa, nanti pasti insya Allah akan, biarpun sedikit demi sedikit pasti akan terwujud. Jadi saya yakin dan percaya para jamaah yang saya sangat berterima kasih, walaupun menyumbang mungkin pada saat hari Jumat, menyumbang sedikit demi sedikit, tapi ya itu adalah bantuan yang ikhlas, pasti akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janji Allah bahwa di dalam surat kalau tidak salah surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara." Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan lihat balasannya. Begitu juga pun sebaliknya dalam ayat berikutnya, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun niscaya akan pasti ada balasannya. Oleh karena itu insya Allah sumbangan dengan penuh keikhlasan yang dari jamaah, apabila kami BKM dan pengurus masjid ini kalau salah gunakan berarti kami yang mendapatkan dosa, sedangkan pahalanya ada pada para jamaah. Dan saya mungkin saya garis bawahi sedikit bahwa laporan pembangunan masjid maupun BKM ke depan nanti saya evaluasi tentang lapak di depan itu. Karena belum ada laporan, makanya saya akan mungkin bersama dengan ini ya kita bentuk tim dari luar aja lah untuk mengadakan tim audit untuk mengaudit lapak, karena belum ada, padahal perjanjiannya setiap bulan harus dilaporkan, ternyata tidak. Makanya ya saya tetap konsekuen, karena namanya kalau sesuatu tempat yang kita siapkan untuk bisnis tapi
paling tidak juga yang mengelolanya juga harus punya niat yang ikhlas untuk pembangunan masjid ini. Saya kira itu, dan mari kita dalam bulan suci Ramadan ini kita saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya, karena jika ibadah kita ini berpuasa maupun dengan amal-amal lainnya kalau kita laksanakan, tapi kalau di antara kita ini antara satu dengan yang lainnya ada timbul rasa dendam, rasa dengki, rasa iri hati, pasti pahala kita itu nilainya di mata Allah sia-sia. Dan kita menjaga ketertiban baik di dalam masjid sendiri maupun di luar, nanti kita tunjukkan akhlakul karimah, tata krama kita, sehingga umat yang lain melihat bahwa betapa nilai moral umat Islam ini benar-benar menegakkan baik itu disiplin maupun akhlaknya yang dia tunjukkan kepada umat-umat yang lain. Demikian, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.